to your voice. Carol Dunker melakukan eksperimen candlelight problem. Jadi subjek eksperimen itu dikasih benda, ada sekotak paku pines, ada korek, dan ada lilin. Nah, tugas dari subjek itu adalah menyalakan lilin itu di tembok dan tidak boleh ada lelehannya jatuh ke lantai. Maka banyak cara dilakukan. Karena di situ ada paku, maka para peserta itu memaku lilinnya. Apa yang terjadi? Jelas tidak berhasil, ya kan? Berbagai cara pokoknya dilakukan. Ya, korek jelas untuk untuk menyalakan lilin ya. Paku untuk memaku lilin gitu ya. Jadi berpikirnya seperti itu, dan lilin untuk dinyalakan. Karena fungsinya jelas di situ. Nah, kenapa kok mereka melakukan itu? Nah, nanti kita coba bandingkan dengan solusinya ya. Dengan solusinya. Nah, sebenarnya eksperimen Carl Dunker ini sudah direproduksi untuk berbagai keperluan. Nah, ini salah satu yang menarik ini yang diceritakan oleh Daniel Pink. Jadi, kalau dalam sebuah ruangan ada kelompok-kelompok dikasih tugas ini, tugas yang eksperimen yang dilakukan oleh Carl Dunker ini. Untuk yang yang awal itu dikasih persis sama seperti yang dilakukan Carl Dunker. Apa yang terjadi? Mereka kan lama tidak bisa memecahkan teka-teki itu ya, teka-teki lilin itu. Kemudian mereka diberikan insentif, diberikan hadiah. Barang siapa yang menyelesaikan lebih cepat, maka dia akan dapat $10. Apa yang terjadi? Ternyata kinerja mereka semakin melambat. Ketika diberikan imbalan, justru kerja mereka lebih lambat. Kok bisa seperti itu? Nah, ini orang-orang Amerika yang sangat pragmatisme ya. Filsafatnya berkembangkan filsafat pragmatisme, terus aliran fungsionalis juga berkembang ke sana. Mereka tidak terima kan, harusnya kan dikasih reward, dikasih penguat, dikasih imbalan, orang itu akan berkinerja lebih cepat. Ternyata malah jadi lebih lambat. Kenapa kok seperti itu? Nah, mari kita coba bandingkan dengan modifikasi eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua tugasnya sama, ya, tugasnya sama. Tapi sekotak paku pines itu dituangkan, artinya tidak ditempatkan di kotaknya. Apa yang terjadi? Ketika diberi insentif untuk percobaan yang berikutnya ini, mereka jauh lebih cepat menyelesaikan. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika paku itu dituangkan, mereka bisa berpikir memfungsikan kotak untuk dipaku ke dinding. Jadi, fungsi paku tetap untuk memaku, tapi digunakan untuk memaku kotaknya sendiri, jadi kotak pakunya itu. Nah, nanti di atas kotak itu baru dikasih lilin. Nah, pasti leleannya tidak akan bisa jatuh ke lantai dan dia tetap bisa menyala di tembok karena kotaknya dipaku di tembok. Seperti itu. Nah, artinya apa di sini? Artinya ada cara berpikir yang sudah biasa kita lakukan, yang kemudian disebut dengan functional fixedness. Ya, functional fixedness itu kita itu memandang sesuatu itu secara tetap sebagaimana biasanya sesuatu itu berfungsi atau digunakan. Kayak tadi, paku jelas digunakan untuk memaku. Karena perintahnya adalah bagaimana lilin menyala di tembok, maka pikirannya adalah memaku lilin. Fungsi paku tetap untuk memaku, menyala di tembok berarti harus ada di tembok, begitu seterusnya. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa kotak sebagai tempatnya paku itu bisa difungsikan. Karena ketika paku itu ada di dalam kotak, maka kotak ini hanya dipersepsi sebagai wadah paku. Jadi tidak difungsikan, hanya sebagai wadah paku. Ini juga disebut sebagai functional fixedness. Karena kita menganggap ya wis kotaknya paku untuk paku. Kayak gitu, itu functional fixedness. Ini sangat menghambat kreativitas. Begitu ditumpahkan, kerjaan jadi lebih mudah. Sehingga ketika diberi insentif, maka ini akan jauh lebih cepat. Artinya apa? Kerjaan-kerjaan kreatif itu kalau diberi hadiah itu akan merusak kinerjanya. Jadi kalau ada pekerjaan mengkonsep,
membutuhkan kreativitas, kalau kamu kasih imbalan, insentif, itu akan justru merusak kinerjanya, performanya akan turun. Lah, kok bisa seperti itu? Karena cara berpikir kreatif itu butuh pola berpikir yang divergen. Artinya dia itu harus terbuka, pikirannya itu harus terbuka terhadap berbagai macam solusi. Makanya kenapa ada fase inkubasi, fase di mana kita itu relax, tidak berusaha memikirkan solusinya, tetapi justru membuka diri untuk solusi itu datang. Itu fase-fase inkubasi. Nah, kalau diberi hadiah, pola yang divergen ini, yang terbuka ini jadi mengerucut, jadi tertutup. Kenapa kok jadi mengerucut? Ya karena mikirin hadiahnya, sehingga kreativitasnya tertutup. Yang dikejar apa yang dikejar? Hadiahnya. Kreativitasnya tumpul. Jadinya dari divergen menjadi konvergen. Konvergennya ke arah mana? Ke arah hadiah. Nah itu. Ini populer banget eksperimen ini dan kemudian sampai digunakan untuk berbagai keperluan ini. Sehingga kemudian ada pemilahan pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat konseptual atau biasanya disebut dengan white collar, ya pekerja-pekerja kerah putih, kerah baju itu loh ya. Artinya dia kerjaannya bukan teknis, kerjaan-kerjaan konseptual, kerjaan berpikir. Tapi ada juga namanya blue collar atau pekerja kerah biru, yang berarti berkeringat, teknis kayak gitu ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan operasional teknis ini, kalau dikasih hadiah, dia akan cepat. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan konseptual yang butuh kreativitas, kalau dikasih hadiah malah melambat. Jadi hati-hati dengan itu, tidak selalu hadiah mempercepat kinerja. Berarti ada kaitannya ya, kreativitas dengan motivasi internal. Jadi orang-orang kreatif itu yang menjadi bahan bakarnya itu bukan motivasi eksternal, tapi motivasi internal. Kalau seseorang mencintai sebuah pekerjaan, mencintai aktivitasnya, maka kreativitasnya muncul. Tapi kalau orang melakukan sesuatu gara-gara disuruh, ada orang yang memerintah, maka kreativitasnya akan menurun. Karena apa? Karena bukan hatinya yang bergerak, bukan hatinya yang menginginkan itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put it to your voice.